Nabi sering berdoa, Allahumma tawaffani miskina atau faqira, ya. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan fakir, miskin, supaya nggak dihisap. Maka beliau sebelum wafat itu diserahkan semuanya. Disebutkan dalam hadis, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarrith dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak mewarisi dirham, dinar, tapi kami hanya mewarisi al-ilm, ilmu, ya. Ada 3 macam kefakiran. Ini penting sebelum kita selesaikan, ya. Pertama, faqrul khalqi ilal haqq, kefakiran hamba kepada Allah. Itulah yang disebutkan dalam surat Fatir ayat berapa tadi? 15 atau 13 tadi, ya. Antumul fuqara'u ilallah, 15, ya. Fakir hamba kepada Khalik, ini standar, ya. Yang kedua, faqrul awam wa wa'adamul mal wa arad dunya. Ada fakir orang awam. Ada fakir yang ketiga, faqrun nafs, orang yang fakir jiwa. Ini gawat. Kalau fakir jiwa itu yang kita tadi sebut, mentalnya mental fakir, mentalnya mental fakir, ya. Wa hadzal faqir la yughni syai' wa hadzal faqr huwa alladhi ta'awwadha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah yang Nabi sindir. Nabi enggak suka dengan orang yang bermental fakir miskin. Nabi suka dengan orang fakir miskin, tapi tidak suka dengan orang bermental fakir. Apa itu? Orang yang enggak pernah merasa cukup meskipun sudah ada kecukupan. Maka saya udah pernah nanya di sini, orang koruptor itu kaya atau enggak? Dia korupsi, dia sebenarnya udah berkecukupan, kan? Iya. Kita masih hangat mendengar dulu ada profesor hukum, dia seorang lawyer, masih korupsi. Kurang apa duitnya udah banyak? Kan itu mental. Mental kalau dia ngeliat duit hijau gitu, itu berbahaya sekali. Semua kita seneng dapat duit, bener gak? Tapi mentalnya jangan mental yang kalah sama duit itu, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha ilaihima thalithan." Seandainya manusia itu udah punya aset 2 gunung, 2 lembah, dia nggak akan puas kecuali nambah yang ketiga. Makanya dulu kita waktu masih jomblo, gaji 50.000, oke, terima. Naik 500.000, oke, puas. Kemudian lihat, kayaknya orang enak ya punya motor, beli motor, pengen beli motor, kita belilah motor. Udah kebeli, gaji naik, jadi misalnya 5 juta. Waduh, kayaknya enak ya kalau punya mobil. Nyicil, punya mobil, beli mobil yang ya harga-harga 100-an. Pas dipakai kok kurang gede, ya. Wah, kayaknya pengen yang gede lagi. Begitulah terus. Kayaknya enak ya kalau punya mobil segede itu. Dibelilah mobil segede itu. Gaji dia sekarang udah naik jadi 25 juta sebulan. Tapi mobilnya apa? Mobilnya cicilannya 15 juta sebulan, sisanya berapa? Rumahnya cicilan 7 juta sebulan, sisanya berapa? Mentalnya fakir juga jadinya. Maka masa pandemi banyak orang yang bergaji besar itu tiba-tiba dipecat atau tunjangannya habis. Sengsaranya bukan main. Gaya hidup melebihi kemampuan. Gak usah dipaksa, lepasin, ya. Gak usah dipaksa, gak usah gaya-gayaan. Kita gak akan bahagia kalau orang ngomong, kamu kaya ya, kamu keren ya. Enggak, kita gak akan bahagia. Bahagia itu kita yang tahu sendiri. Dia tersembunyi di dalam diri kita. Gak akan bahagia, Pak, dengan kata-kata orang, ya. Maka orang yang paling sengsara di muka bumi adalah orang yang ngikutin selera-selera makhluk bumi. Orang yang ikutin kata-kata orang di bumi.